只是特征很像。你就打算让我这么回复？这个东西不是我的。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tongwa dari Embers, yang dimana MC utama kita adalah Duanmu Yeyu. Dan kita akan melihat bagaimana ujian selanjutnya untuk memasuki pasukan pemburu hantu dingin. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah menghabisi nyawa dari utusan kota Eugene, Tuan Lucifer kembali bertanya, apakah ada kabar tentang keberadaan dari Tai? Sayangnya sampai saat ini mereka belumlah menemukan keberadaannya. Hal ini membuat Tuan Lucifer sungguhlah kesal. Jadi dia menekankan untuk cepat-cepat mencari keberadaannya dan dapatkanlah data Qingluan. Setelah ini, dia tidak ingin lagi mendengar berita yang tidak terduga. Jika dia mendengar kalau mereka belum sama sekali menemukannya, maka mereka akanlah menerima akibatnya. Sementara itu, untuk Li Hua sedanglah berbincang dengan sekretaris dan kapten penguasa untuklah administrator kota Eugene yang memiliki nama sebagai Liancang 885. Ternyata ya, untuk Li Hua ini bukanlah prajurit abal-abal. Dia adalah prajurit senior yang telah diperintahkan oleh pasukannya ataupun ketuanya untuk mencari data Qingluan. Lebih tepatnya seperti melindungi lah guys, karena mereka tahu para pemburu ini semua memiliki hubungan dengan Profesor Sukoshi sebelumnya. Ditambah ya, dia memang tidak menemukan data Qingluan, tetapi dia telah menemukan orang yang begitu mencurigakan, yang tak lain ya, yaitu Yeyu. Hanya saja, dia tidaklah begitu yakin, namun untuk karakteristiknya benar-benar begitu mirip. Jadi, dia akan melanjutkan penyelidikan ini untuk memastikan apakah Yeyu memiliki tubuh Qingluan atau sama sekali tidak. Begitu juga dengan Kapten Liancang, meminta kepada dia teruslah menyelidiki sosok dari Yeyu, sebab pihaknya tidaklah mendapati data tentang dia sama sekali. Dan jika dia sudah sangatlah yakin, maka tangkap saja dan jangan ragu jika dia benar-benar salah tangkap, karena lebih baik salah tangkap daripada melepaskannya. Sementara untuk Kepala Institut Bioteknologi yang mimin lupa siapa namanya, kita panggil saja sebagai sang profesor, dia akhirnya mendapati data asli dari Tai. Ternyata dia memiliki darah Qian, maksud dari kata Qian adalah darah mutan. Dan hanya ada satu orang yang memahami teknologi seperti ini, yang tak lain adalah pamannya sendiri, yaitu Tuan Lucifer. Waduh, berkesinambungan ya. Dan Nana membalas, itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ini semuanya sudahlah direncanakan. Karena sebelumnya ada teror iblis robot, yang dimana mereka tahu iblis robot ini juga adalah ciptaan dari Tuan Lucifer. Lantas, sang profesor meminta kepada Nana untuklah pergi ke desa Ciwa dalam membawa pulang Tai. Tanpa basa-basi, dia langsunglah menerima tugas tersebut. Sesingkatnya, Nana telah berada di desa Jiwa, tepatnya di ruangan Bibi Xiaokui. Dia cukuplah begitu terkejut, ternyata yang datang adalah anak kecil. Dan tidak sengaja, di sana ada data penyimpanan tubuh Qingluan. Dan dia mencoba untuklah menyembunyikannya, karena ini adalah salah satu benda yang sangatlah penting. Beruntungnya saja, Nana sama sekali tidaklah mengetahuinya, karena tugas utama dia yaitu membawa pulang Qian atau Tai. Dan dia memberitahu keinginan dia datang ke sini untuklah menangkap buronan yang telah dia lindungi. Jadi, daripada membuat masalah baru, lebih baik serahkan buronan tersebut. Xiaokui sendiri sama sekali tidaklah mengerti apa yang dikatakan oleh bocah satu ini. Dia mengaku belum pernah sama sekali melihatnya. Tetapi, Nana langsunglah memperlihatkan semua jejak-jejak dari Tai. Jadi, untuk Xiaokui tidak bisa lagi untuklah berbohong. Dan dia meminta kepadanya diberitahu di mana keberadaannya sekarang juga. Sayangnya ya, Xiaokui sendiri memang tidak tahu kemana dia pergi.
Tetapi Nana tetap saja menggertaknya, membuat Syokui hanya memberitahu dengan ngasal kalau dia sedanglah mengarah ke pangkal pasukan pemburu. Tanpa basa-basi, Nana langsunglah pergi dari sana. Tetapi tiba-tiba dia datang kembali untuklah mengambil data penyimpanan milik dari Dr. Hall. Dan beruntungnya saja untuk Bibi Syokui, dia telah berhasil untuklah membackupnya. Jadi dia tidak perlu untuklah khawatir. Keesokan paginya, Aili akhirnya tersadarkan. Dia sungguhlah terkejut kalau Yeyu berada di sampingnya. Ditambah ada seorang bocah yang tiba-tiba berada di sini. Dan dia baru teringat kalau semalam dia hampir saja kehilangan kendalinya. Sehingga dia pun meminta kepada mereka berdua untuk jangan memberitahu kepada siapapun. Jika tidak, maka dia akanlah bertindak kekerasan kepada mereka berdua. Waduh, diancam. Tidak lama dari itu, dirinya diberitahu kalau ujian kedua pasukan pemburu burung hantu akanlah segera dimulai di pinggiran bukit Hongguo. Tetapi kali ini, ujian keduanya bukanlah berindividu, melainkan per kelompok. Satu kelompok berisikan 4 orang. Yang lebih beruntungnya, kelompok dari Yeyu semuanya saling mengenal satu sama lain. Li Hua hanya menjawabnya, kemungkinan terbesar ini adalah ujian untuk bertahan hidup. Mereka yang saling mengenal satu sama lain akan membuka peluang lebih banyak dalam bertahan hidup. Lebih tepatnya ya, jika kalian saling mengenal satu sama lain, maka akan saling bisa bekerja sama dengan begitu baik guys. Dan secara tiba-tiba, kapten regu mereka yaitu Wei Lian meminta kepada kelompoknya Yeyu untuklah mengambil jalan yang lain, yang dimana jalan ini terdapat banyak sekali boneka kegelapan. Mereka disuruh untuklah memeriksa terlebih dahulu apakah jalan yang dilalui benar-benar begitu aman. Sayangnya perjalanan mereka tiba-tiba terhenti. Di penghujung jalan ada bangunan yang telah runtuh, membuat mobil mereka tidak bisa untuklah melewatinya. Sebagai kelompok penyidik, maka mereka haruslah bisa menemukan jalan yang lebih aman lagi. Tetapi ya, boneka kegelapan ini terlalu banyak, membuat mereka sedikitlah khawatir. Dan Li Hua memberitahunya tidak perlu khawatir dan tidak perlu untuklah takut. Karena untuk boneka kegelapan hanya bisa diaktifkan dengan kekuatan ion. Baru saja menghela napas, Aili kembali meminta berhati-hati. Bukan hanya ion saja bisa mengaktifkannya, tetapi suhu panas juga bisa membuat mereka bangkit. Udah kata suhu panas sih, ini tertuju kepada tubuhnya Yeyu. Dia memiliki tubuh Jingluan ya. Jadi Aili meminta kepada mereka bertiga untuk jangan terlalu dekat-dekat dengan boneka kegelapan, karena suhu panas manusia bisa saja mengaktifkannya. Setelah mereka memeriksa jalan tersebut dan memang tidak bisa untuklah dilewati, Aili memerintahkan kepada mereka semua untuklah kembali ke jalan sebelumnya. Sayangnya kesialan menimpa mereka semua. Tiba-tiba mereka haruslah menghadapi badai dan guntur mulai menyelimuti tempat mereka. Yang dimana guntur juga menghasilkan suhu panas, membuat seluruh boneka kegelapan ini tiba-tiba bergerak. Aili meminta cepat-cepat untuklah kembali ke mobil sekarang juga. Sayangnya semua ini sudahlah terlambat. Tidak ada pilihan lain lagi, mereka haruslah bertarung untuklah mempertaruhkan nyawa mereka. Beruntungnya saja ya, mereka berempat ini memiliki kemampuan bela diri yang cukup. Terkecuali ya untuk si pria gemuk ini hanya bisa lari dan lari saja guys. Sedangkan untuk Aili yang paling banyak untuklah menghabisi boneka kegelapan. Dan untuk Li Hua, dia bertugas untuklah mengambil mobil secepat mungkin. Beruntungnya juga dia berhasil untuklah memasukinya dan menjemput satu persatu dari mereka. Setelah berhasil memasuki mobil, mereka langsunglah meluncur dengan begitu cepat. Dan yang tidak disangka-sangka, ternyata di atas kap mobil ada Tai, membuat mereka berempat sungguh begitu terkejut, terutama untuklah Aili dan juga Yeyu. Mengapa bisa bocah ini mengikutinya dari belakang?
Sedangkan untuk Dr. Hall, dia telah berada di kediaman pamannya, yaitu Tuan Lucifer, dan dia pergi bersama Kapten Prajurit Dragon Kota Eugene yang bernama Jiang Wan. Dr. Hall meminta kepada Kapten Jiang untuklah tunggu di sini, biarkanlah dia saja yang masuk sendirian. Tetapi Kapten Jiang memiliki tugas, yaitu melindunginya. Jadi ya, dia di sini memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Alhasil ya, Dr. Hall langsunglah mengiyakannya. Namun, belum saja mereka menekan tombol bel, Tuan Lucifer sudahlah berada di depan pintu dan menyambut mereka berdua, terutama untuklah keponakannya. Dia memanggil kepada Tuan Hall bagaimana dengan kabarnya, sembari tersenyum dengan begitu sinis. Wow. Ya, untuk episode kali ini ya, kita hanya diperlihatkan bagaimana dengan teka-teki dari Tai dan juga Tuan Lucifer. Untuk masalah ujiannya sih, sebenarnya masih sangatlah panjang ya, karena sesuai perkataan dari awal, kalau memasuki pasukan pemburu, itu sama saja mengantarkan nyawa. Dan mereka yang memasukinya pasti akan terus-terusan mendapati ujian guys. Dan maksud dari ujian kali ini ya, mereka yang telah memasuki pasukan pemburu dilatih agar lebih kuat lagi. Karena lawan mereka sudah pasti jauh lebih kuat. Contohnya saja ya, kayak MC utama kita yang memiliki tubuh Qingluan sungguh tidak begitu berguna. Alasannya tidak berguna karena dia tidak boleh untuklah menggunakannya, karena dia adalah aset terpenting. Jika diketahui ya, semuanya akanlah wassalam guys. Dia akanlah menjadi buronan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.